nyicip. Tapi kok nggak bisa berhenti ya? Nasi liwet dimakan pakai ayam goreng, udang bakar, dan bakwan sayur, lengkap pakai sambal dan lalapan. Kumaha atuh? Diet mah besok wae lah ya. Jangan pernah nyoba bikin ini kalau Best Bun nggak mau nasi rice cooker di rumah habis. Ini dia biang keroknya, telur barendo crispy. Dimakan pakai nasi anget gini, beuh, the best. Abis makan yang pedas gurih, enaknya langsung kena yang seger-seger kayak gini. Warnanya cakep, rasanya asam manis, dan sensasi sodanya itu loh. Hai Best Bun, ketemu lagi bareng aku Amanda di Selera Rasa. Seperti biasa, aku masak di L Hotel Jakarta. Yang kepo sama resep yang aku spill tadi, tonton terus ya sampai selesai. Selera datang dari rasa yang memikat hati. Kreasi dan cinta dalam memasak menjadi kunci pemikat hati dalam setiap sajian. Kreasikan rasa, rayakan selera di Selera Rasa. Pagi Best Bun, ketemu lagi sama Kak Amanda di Selera Rasa. Best Bun, pernah nyobain nasi yang gurihnya sampai ke hati? Ini dia nasi liwet, nasi khas Sunda yang dimasak pakai santan, teri, dan aneka rempah. Wanginya, bikin lupa diet. Yang bikin spesial, nasi liwet ini disajikan dengan aneka lauk yang bikin makan jadi meriah dan pastinya best. So Best Bun, pantengin terus Selera Rasa karena aku mau kasih tahu cara masak nasi liwet yang the best. Let's go! Nasi liwet yang mau aku bikin hari ini dilengkapi sama beberapa lauk. Ada ayam goreng, bumbu kuning, sama tahu tempe. Terus ada udang bakar dan bakwan. Oke, untuk bikin nasi liwet, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama ada beras, ini udah aku cuci. Santan, daun jeruk, daun salam, serai, lengkuas, bawang merah, bawang putih, teri, jahe, cabai itu opsional ya. Kalau misalnya nggak mau pedas, boleh di skip. Oke, yang pertama aku mau potong-potong dulu bawang merah dan bawang putihnya. Karena di sini aku nggak mau blender, jadi biar ada tekstur bawang-bawangnya, biar lebih gurih ya. Aku mau potong-potong aja semua perbawangannya. Nah, lanjut bawang merah. Nah, sebenarnya nggak pakai bawang merah juga bisa ya. Kalau misalnya mau pakai bawang putih doang biar ngirit mungkin ya. Tapi ini biar lebih gurih dan wangi, aku pakaiin bawang merah. Iris jahe. Cukupnya. Sekitar 4 irisan ya. Ada serai, digeprek. Nah, cabai di sini mau aku geprek beberapa biar ada rasa pedes-pedesnya dikit. Lanjut tumis perbumbuan ini. Boleh pakai minyak, boleh pakai mentega, tapi biasa kalau misalnya di rumah aku sukanya pakai mentega ya, biar lebih wangi. Nah, ini ceritanya aku mau bikin bumbunya, terus nanti ditambahin santan, tambahin air gitu ya. Biar nanti pas dimasukin ke sini dia udah berbumbu ya. Tapi kalau misalnya Best Bun di rumah mau pakai kukusan, berasnya itu harus diaron dulu. Jadi bumbu udah siap, nanti berasnya masuk ke sini, dicampurin semua baru dikukus. Tapi kalau pakai rice cooker kita bikin bumbu airnya aja. Oke, udah panas. Langsung masukkan semua perbawangan, serai dan daun-daunan. Jahe lengkuas masuk.
Bawang merah, bawang putihnya sebenarnya bisa juga kalau memang males ngiris ya, itu tinggal di blender aja. Ditambahin kemiri sedikit juga bisa biar lebih gurih nasinya. Tapi kalau misalnya pakai kemiri, itu jadinya nanti nasinya nggak putih banget ya, jadi kayak agak-agak butek gitu. Cuman ya selera sih. Cabai, teri, sedikit aja. Ini terinya udah direbus ya, jadi nggak terlalu asin. Wanginya udah liwet banget. Kecilin apinya, aku masukkan santan. Tambahkan air. Aduk-aduk. Jangan lupa seasoning. Garam. Karena nasinya juga wajib ya gurih. Tapi memang gurihnya itu gurih-gurih lucu gitu ya. Bukan yang asin banget karena lauknya kan sebenarnya udah asin semua ya. Tunggu sampai mendidih. Oke. Aku masukin berasnya. Enggak semuanya. Kira-kira aja segitu. Lanjut. Ini udah mendidih. Oke, aduk. Nah, aku mau ukur. Nah, cukup. Kira-kira segini nih, Best Bun. Kalau misalnya airnya terlalu banyak, maksudnya santannya terlalu banyak, nanti dia jadi lembek ya. Tapi kalau terlalu dikit, nanti terlalu keras. Jadi kayak beras perak ya. Oke, tunggu sampai matang. Next, kita bikin ayamnya. Oke Best Bun, sekarang aku mau bikin ayam bumbu kuning dan ini dia bahan-bahannya. Yang pertama itu ada ayam pejantan. Biar cepat matang ya, kalau misalnya ayam kampung nanti matangnya lama banget. Tapi ayam pejantan juga sudah mewakili, rasanya mirip banget sama ayam kampung. Terus ada tahu, ada tempe, bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, daun salam, daun jeruk, serai, jahe, dan lengkuas. Yuk langsung aja kita bikin bumbunya. Ketumbarnya aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Langsung blender. Ya. Ini aku tanpa minyak dulu. Kalau airnya sudah menyusut, baru aku mau tambahkan minyak. Oke, lanjut masukkan aromatik. Nah, buat Best Bun yang suka bikin ayam ungkep bumbu kuning tuh, kalau mau kuningnya maksimal bisa ditambahkan bubuk kunyit. Oke, bumbunya udah matang. Saatnya kita masukkan ayamnya. Jadi yang dimasukin ayamnya dulu ya Best Bun. Ayamnya sudah matang, baru tahu tempenya masuk ya. Di sini tambahkan air cukupnya sampai semua terendam. Nah, masukin seasoning, garam, kaldu. Pokoknya kalau bikin ayam goreng itu nggak usah takut-takut bumbu ya, nggak usah takut-takut seasoning, takut keasinan, apalah segala macam. Jadi memang kadar garam dan perkalduannya itu memang harus lebih banyak ya, karena kita kan mau bikin ayamnya ini tuh berasa
sampai ke daging-dagingnya gitu ya. Jadi memang kuahnya ini harus agak lebih asin. Kalau misalnya kuahnya asinnya pas atau kurang, nah nanti ayamnya bisa tawar tuh. Udah deh, tunggu sekitar 30-40 menit. Oke Best Bun, selanjutnya sambil nunggu ayam bumbu kuning aku matang, aku mau langsung prepare. Nah di sini aku pakai udang tiger ya. Ini tuh dagingnya tebal, jadi nanti pas lagi dibakar dia nggak menyusut gitu ya. Oke, aku sekarang mau bikin olesannya dulu. Yang pertama bahannya ada oyster sauce, ada saus tomat, butter, dan kecap. Aku masukkan 3 sendok makan saus tomat, oyster 2 sendok, butter kurang lebih 1 sendok, lalu kecap. Next, aku mau bakar dulu setengah matang udangnya, bakar pakai butter aja. Nah, udangnya udah bersih ya. Wangi banget. Oke, ini pokoknya masak udangnya jangan terlalu lama, cukup kurang lebih 2 menit per sisi ya. Ini aku langsung balik, langsung diolesin bumbunya aja. Oh, ini udah mulai matang, sedikit lagi. Ambil yang udah. Mantap. Oke. Udang bakarnya udah jadi. Nah, ini sudah mulai matang ya ayamnya. Aku sekarang mau masukin tahu dan tempenya. Cukupnya aja karena pannya nggak besar ya. Aku pakai 3. Oke. Tunggu lagi sampai semuanya matang. Oke, sekarang aku mau bikin bala-bala ya. Bahan-bahannya ada tepung terigu, sayur kol, wortel, tauge atau kecambah, daun bawang. Terus di sini biar wangi, aku pakai ketumbar bubuk dan bumbu kuning sedikit. Nah, ini bumbu kuningnya udah jadi dari bawang putih, bawang merah, kunyit, kemiri yang ditumis, dikasih minyak sampai jadi seperti ini. Oke, langsung masukkan tepung terigu, kol secukupnya, wortel, tauge, ketumbar, bumbu kuning sedikit, air sedikit dulu, garam, lada, penyedap. Aduk pakai sendok dulu. Nah, kalau dirasa tepungnya kurang bisa tambahkan ya. Dan yang terakhir aku mau tambahkan butter biar nanti bakwannya jadi crispy. Jadi Best Bun di sini di adonan bala-bala aku nggak pakai telur. Karena kan biasanya ada juga tuh yang bikin bakwan pakai telur. Nah, nanti dia tuh jadi kayak lebih kayak empuk-empuk, nggak terlalu crispy gitu. Nah, kalau misalnya nggak pakai telur, itu bisa lebih crispy dan awet, tahan lama. Oke Best Bun, ayam ungkepnya udah matang. Tuh tandanya itu dari tulangnya tuh bisa kelihatan gitu loh. Jadi dagingnya itu kayak agak maju, terus tulangnya nonjol gitu. Nah, itu tandanya kalau ayam ini udah empuk dan matang ya.
saatnya menggoreng bakwan. Ini aku udah siapin 2 penggorengan, yang satu buat goreng ayam, yang satu buat goreng bakwan. Masukkan 1 sendok. Oke, lanjut. Nah, pisah-pisahin gini biar nggak lengket. A little longer than a few minutes later. Oke Best Bun, bala-balanya udah jadi. Wih, udah kering nih. Langsung ditirisin di tisu khusus untuk nirisin makanan. Nah, aku mau goreng tempe dan tahunya. Nah ini tapi aku goreng ayamnya nggak mau terlalu kering biar nggak keras nanti pas lagi dimakan, dan tetap dagingnya tuh juicy gitu ya. Oke Best Bun, ayamnya udah matang. Nah aku tuh suka banget ayam goreng yang nggak terlalu kering karena dalamnya tuh nanti biar masih juicy gitu ya. Langsung kita taruh. Oke Best Bun, saatnya plating karena semua kondimennya sudah selesai. Nah ini aku mau ngegulung nasi liwetnya. Sarung tangan dulu. Oke. Aku langsung mau pindahin nasinya ke daun. Nah ini rencananya mau aku gulung kayak nasi bakar gitu. Oke, ini harus dipadet-padetin dulu biar nggak nyebar nanti, karena nasinya tuh kayak nasi perak ya, ini mirip-mirip nasi perak. Terus kita tekan daunnya. Kurang lebih kayak gini. Lalapan. Nasi liwet aku sudah jadi. Barudak. Ini aku disuruh makan sebanyak ini, gimana ngabisinnya coba? Bingung ya. Ini tadi lauk-lauk yang aku udah masak. Tapi kalau platingan aku tadi cantik banget tuh. Ini yang versi fancy-nya. Nah, kalau yang ini sekarang yang aku mau makan versi liwetan. Langsung aja yuk. Nikmat banget. Cobain ayamnya, potong ya. Empuk banget kan? Tuh, gigit. Mantul. Tempenya
Gimana abis ini ya? Abis ini aku mau undang kru semua buat makan di sini ya. Mau pada makan kan? Cobain udangnya, juicy banget tuh udangnya. Empuk banget. Oke Best Bun, setelah ini aku mau bikin yang viral-viral. Kira-kira apa ya? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Selera Rasa di TV. Ini inovasi baru, bikin telur barendo alias telur crispy ala Padang. Memang kalau telur barendo itu bener-bener minyakan banget. Kalau misalnya punya stok kurma dari Ramadan tahun kemarin mungkin ya bisa banget nih bikin puding kurma ini di rumah buat cemilan anak-anak. Perpaduannya tuh bener-bener pas ya, kelihatannya simple dan kayak biasa aja padahal enggak, ini enak banget.